Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai habitat mikroba. Mikroorganisme dapat ditemukan di semua tempat yang memungkinkan adanya kehidupan. Di suatu lokasi, mikroorganisme dapat bersifat tersier atau bersifat sementara atau bersifat indigenous, yaitu sudah menetap secara turun-temurun. Hal ini karena mikroorganisme tersebut dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang buruk sekalipun. Adapun habitat alami bakteri yang dapat sering ditemukan itu pada tanah, di mana tanah menjadi sumber yang kaya akan mikroorganisme. Kebanyakan mikroorganisme bersifat apatogen bagi manusia. Contohnya itu Clostridium tetani dan Clostridium perfringens. Kemudian habitat yang kedua yaitu di air, di mana kebanyakan air tawar dan air laut mengandung mikroorganisme. Namun di air kebanyakan bakteri patogen umumnya tidak ditemukan, kecuali di air itu sendiri secara langsung dicemari oleh bakteri, dicemari oleh feses, urin, dan feses binatang lainnya. Adapun contoh mikroorganisme patogen seperti Salmonella, Shigella dengan spesies Vibrio cholera, kemudian virus hepatitis dan virus polio. Kemudian untuk mikroorganisme yang bersifat apatogen pada manusia yaitu Escherichia coli, di mana Escherichia coli yang ditemukan di air yang digunakan sebagai indeks pencemaran oleh feses karena ia bertahan hidup dapat bertahan hidup di air yang relatif lebih lama. Kemudian habitat yang ketiga itu di udara. Walaupun mikroorganisme sering ditemukan di udara, mikroorganisme tersebut sebenarnya tidak berkembang biak di udara. Udara luar juga mengandung mikroorganisme atau mengandung bakteri patogen karena efek dari pengeringan lapisan ozon dan radiasi ultraviolet. Udara dalam ruangan mengandung bakteri dan virus patogen yang berasal dari kulit, tangan, pakaian, terutama pada sistem pernafasan manusia. Kemudian habitat yang keempat yaitu makanan, di mana kadang mikroorganisme patogen yang mungkin berasal dari susu yang diperas secara asepsis masih mengandung 100 sampai 1000 mikroorganisme non patogen per mililiter. Dan mikroorganisme patogen yang mungkin berasal dari sapi yang sakit atau proses pemerahan, yaitu antara lain Mycobacterium tuberculosis, Salmonella, Streptococcus, Staphylococcus yang menjadi penyebab keracunan pada makanan. Kemudian beberapa jenis mikroorganisme secara tetap menghuni bagian tubuh pada manusia yang sehat atau kondisi normal yang biasa disebut sebagai flora normal, di mana flora normal bersifat patogen jika tidak berada pada habitat aslinya. Misalnya itu Streptococcus viridans yang merupakan flora normal pada saluran pernapasan bagian atas. Ketika Streptococcus ini masuk ke aliran darah setelah melakukan ekstraksi gigi, dapat sampai ke katup jantung yang abnormal dan mengakibatkan subakut bakterial endokarditis atau peradangan di bagian endokardium yang ditandai dengan adanya vegetasi di permukaan endokardium. Adapun habitat flora normal yang pertama itu pada kulit. Di kulit, mikroorganisme yang banyak ditemukan antara lain seperti Staphylococcus aureus dan Streptococcus viridans atau beberapa jenis jamur. Kemudian di habitat lainnya itu di mulut seperti Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis. Kemudian pada saluran pernapasan, mikroorganisme yang banyak ditemukan pada saluran pernapasan itu contohnya itu Staphylococcus epidermidis, Haemophilus influenza, dan Candida albicans. Kemudian di uretra, mikroorganisme yang ditemukan di bagian uretra yaitu Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis. Kemudian
Habitat yang kelima itu dapat juga ditemukan pada daerah vagina, di mana mikroorganisme yang banyak ditemukan di daerah vagina antara lain Lactobacillus sp, Streptococcus hemolyticus, dan Haemophilus vaginalis. Mungkin itu saja penjelasan mengenai habitat mikroba. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.